Hai Bolo, happy weekend. Balik lagi sama aku. Tapi kita belum pernah ketemu ya. Jadi gak jadi welcome back deh. Tapi kita kenalan gak sih? Ya gak sih? Kita kenal kan bukan tak sayang ya. Nama aku Nindya Maura Tania. Biasanya dipanggil Maura atau Nata. Tapi hari ini aku lagi mood dipanggil Nata. Nah, jadi hari ini kita mau ngapain sih? Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol. Kita mau berbincang-bincang. Karena sebenarnya aku tuh suka banget berbincang-bincang gitu. Ya, konsepnya podcast sih, karena kebetulan saya memilih ujian praktek Bahasa dan Sastra Indonesia, ambilnya podcast. Nah, karena kita belum punya nama buat segmen ini, buat podcast ini, aku mau kasih nama dulu nih guys. Sebenarnya aku terinspirasi dari Volkatif. Kalian tau Volkatif gak sih? Kayak sebuah akun yang mengupdate informasi-informasi terbaru gitu. Tapi dia akunnya milenial gitu, bukan yang kayak redaksi siang gitu. Kenapa aku memilih Volkatif menjadi inspirasi? Karena kan biasanya kan podcast tuh bersifat talkative ya. Tapi karena aku gak yakin podcast aku ini bersifat talkative, jadi aku mau kasih nama Not Talkative ya. Tulisannya NATHA, talkative, tapi dibacanya not, kayak typo gitu loh, Not Talkative. Jadi notnya dibaca yang kayak negatif ya. Oke, udahlah lama deh, capek aku. Tapi buat kamu-kamu yang mungkin berekspektasi kalau podcast aku tuh bakalan yang galau-galau, yang deep talk gitu, kayaknya kalian harus pindah server karena kamu bukan target market aku. Karena hari ini kita akan ramai-ramai semata ya. Oke, sebelum kita mulai berbincang-bincang pada hari ini, kan gak mungkin ya aku ngomong-ngomong sendiri terus tak timbalin sendiri kan. Jadi langsung aja kita panggil narasumber kita. Tolong segera masuk frame ya, Bolo. Halo guys. Halo. Apa kok pada batuk-batuk ini? Ya kan mau masuk podcast kan harus maksimal. Oh, nervous ya. Oke, silahkan perkenalkan diri Anda dahulu. Oke, halo semuanya. Mungkin dari yang sudah pernah kenal mungkin udah tahu nama saya siapa. Tepatnya Dimas Ardi Pratama, sering juga dipanggil Dimas. Samit bagi orang yang terdekat. Dan juga aku manggil apa nih? Aku gak pernah manggil. Oke, gak pernah begitu dia. Oke, lanjut. Ya Allah, jahat banget bintang tamu satu ini. Mau bahas apa sih kita hari ini? Ntar sabar dulu, belum sampai sana. Saya belum basa-basi sama Anda. Iya, silakan. Iya, oke. Jadi perkenalkan, ini Kak Dimas Ardi Pratama. Jadi beliau ini yang tidak lain dan tidak bukan adalah ya bintang tamu. Siapa lagi? Bintang tamu aja. Siap? Enggak guys, jadi Kak Dimas ini kebetulan fashion gitu ya. Fashion. Ya. So, jadi Kak Dimas ini kebetulan adalah my boyfriend. Cie kecewa. Enggak apa-apa, jangan kecewa, kita masih bisa main belakang. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ini podcast saya enggak boleh toksik, diam. Oke. Jadi hari ini kita mau bahas apa sih, Kak? Katanya sih kita bahas kita aja gak sih? Kan perdana ini. Ya yang bahas kita dulu aja. Nanti yang baru bahas yang lain. Oke, jadi hari ini karena ini podcast pertama aku dan kita, aku mau bahas sesuatu yang relate, yang terjadi sama kita. Topiknya bukan topik ya sebenarnya. Ntar kalau misalnya kita upload video nih, judulnya adalah How We Met and gimana kita berakhir di love-hate relationship gitu. Timbalin dong. Anda nih jadi bintang tamu tidak kooperatif banget. Ya, sorry kan katanya host Anda. Saya kan bintang tamu. Jadi ya tinggal main aja. Ya. Suruh ngomong yang ngomong. Udah, kenapa? Oke, jadi aku akan menjelaskan konsep podcast kita pada hari ini. Gimana? Jadi hari ini aku bakalan tanya-tanya ke Kak Dimas dan Anda harus menjawab dengan baik dan benar ya, karena kalau tidak ntar kita geger di belakang kamera ya. Oke. Meskipun kita nggak pakai kamera. Rekaman aja. Iya. Di balik rekaman ntar kita berantem cang-cincong lalu. Oke. Tapi nanti setelah aku selesai menanyakan topik-topik pembicaraan kita, Kak Dimas memiliki keistimewaan sebagai bintang tamu, yaitu untuk bertanya
3 buah pertanyaan kepada saya dan harus saya jawab dengan baik dan benar. Oh iya. Selamat. Dan aduh, siapkan ini. Bau-baunya ini sangat serem ya teman-teman, karena seperti yang kalian tahu pacar saya ini emang agak gitu loh ya. Oke, buat sesi terakhir ntar kita bakal jawabin Q&A dari netizen yang budiman. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama kepada Kak Dimas. Apa itu? Yang pertama-tama, Kak Dimas, Hai. ceritain gimana pertama kali kita ketemu, di mana, kapan, pas acara apa, terus interaksinya tuh gimana sih? Gitu. Coba ceritakan sayang. Ini kan profesional nggak sih? Oh iya. Oh, okay. Maaf. Jadi kita pertama kapan ketemu ya? Kapan? Kalau ketemu ya, bukan Ketemu kenal ya. aja. Kalau ketemu tuh dulu kita, kan Anda yang cerita, kenapa jadi saya yang jawab sih? Iya. Katanya sumber yang terpercaya, Nata udah pernah nemuin Dimas pas sekolah SMK. Nah, sekarang kan udah SMA itu. Kenapa bahas Ganti itu sih? gitu. Jadi pertama ketemu itu pas di SMK. Nah, untuk kenalnya aku SMK ben cuek banget asli ya. Si paling cuek emang. Ancen kak level mbak adik kelas ben ngono. Iya. Anggapan Soalnya biyen dulu udah punya pacar guys, gitu. Jadi dia nggak akan melirik adik kelas. Alhamdulillah pacar saya setia ya. gitu. Alhamdulillah. Iya, enggak usah. Apa yang nggak usah sayang? Enggak usah dibocori sopo. Oke iya, silakan Oke, lanjutkan. Jadi untuk pacaran sih, kita ketemu kenal akrab itu baru di suatu organisasi nggak sih? Betul. Bukan organisasi pertama sih. Awalnya itu aku ngejak dirimu untuk jadi vokalis musisi nggak sih? Perkusi apa band sih itu? Bukan band, itu dulu kayak apa ya? Ya akustik aja. Oh ya akustik. Nah itu di acara Galang Dana kalau nggak salah, pas Galang Dana untuk bencana alam lah pada saat itu. Apa ya, bulan-bulan Ramadan nggak sih? Yang akustiknya itu agak semi-semi religi nggak sih? Iya. Iya, mendekati Ramadan. Oke. Itu baru kita akrab, kenal bukan dekat ya, kenal, saling menyapa, saling tukar nomor. Pas itu. Wah. Jangan ditiru kayaknya. Itu aku mau memperjelas itu bulan apa ya? Bulan apa sih itu? Maret ya? Kok Maret sih? Iya, Anda DM saya tuh Maret kebetulan. Di scroll nih. Iya. Aku Maret. cuma mau bertanya, Maret itu Anda udah single belum ya? Gak boleh gitu dong. Wah, parah ini. Oke, enggak, Skip, tapi skip. seriusan itu pure karena apa ya? Pure karena kegiatan Ya, sosial. Nah, Oke, lanjut. Aduh, sensitif banget topik kita kampret hari dah. ini ya. Jadi, pertanyaan kedua itu gimana sih first impression Kak Dimas ke aku gitu? first impressionnya dulu pertama sih humble anaknya, friendly. Aku dulu nge-DM dirimu itu cepet gak sih mbak bales itu? Apa dirimu encen gabut sih? Iya, soalnya kan waktu itu kan aku belum sekolah. Oh iya, nganggur ya, pengangguran. Iya anjir, nggak bisa diem gak Anda? Iya. Terus. Jadi pas aku DM dirimu bales, ya interaktif apa? Friendly. Bahasanya friendly gak sih? Iya. Nah, friendly anaknya. Ya, itu sih first impression yang baik, cukup baik bagiku. Oh cukup baik. Cukup baik. Soalnya nggak semua orang kan bisa gitu. Oh iya, oke, fine. Udah Terus gitu juga- aja. Juga bisa dimintai tolong, mau gitu loh. Kan kadang kalau emang penyanyi terus mau turun gitu kan jarang toh. Benar-benar. Dirimu penyanyi bukan sih? Apa Iya, abal-abal? soalnya dulu kan belum ini ya, maksudnya Belum naik belum daun. penyanyi profesional yang punya MOU gitu loh. Oh gitu. Jadi aku sih mau aja. Jadi dulu kan kayak nyanyi tuh hobi, cuma sekarang karena profesi jadi kayak aduh gitu. Oh gitu. Jadi mulainya mulai dari aku. Enggak, Anda bisa nggak usah Oh. kepedean. Lanjut. Ya, oke. Kita next ke pertanyaan ketiga. Hal-hal yang paling diinget dari aku waktu pertama kali ketemu aku di SMK. Tapi sebenarnya pertanyaan ini agak rancu kan. Katanya Kak Dimas tuh belum kenal aku guys di SMK. Iya. Gitu. Aku kenal Kak Dimas, tapi kayak sebatas kayak Ya, oh dia sudah. tuh kakak kelas gitu. Iya, kakak Soalnya terkenal gak sih dulu aku? soalnya dulu
Aku gak boleh sebut nama ya anjir. Soalnya dulu tuh adalah gerombolan organisasiku dan Kak Dimas ini kan agak berlawanan ya. Jadi tapi memang kakak kelas angkatannya Kak Dimas yang maksudnya yang organisasi sebelah tuh teman-teman angkatanku yang di organisasiku agak naksir gitu loh. Tapi kebetulan waktu itu ya mas-mas satu ini sudah ada yang punya gitu loh. Udah ada emang? Udah ada itu. Loh, Anda lupa kalau Anda pernah punya pacar yang itu? Gimana sih? Tapi waktu itu saya tidak tertarik soalnya saya sudah ada gitu. Okay. Tapi saya update informasinya Mas ini gitu loh di SMK. Lanjut, kenapa jadi saya yang cerita sih? Oh iya sih. Oke. Sorry. Yang hal yang nggak bisa aku lupa pas Nata di sekolah SMK dulu itu apa sih? Aku kan nggak tahu tuh anak iki enek di SMK yo apa bahasane yo. Bebas kan? Bebas. Okay. Sok. Aku gak ngerti nek Nata iki enek di sekolah ini di SMK. Ngerti aku diceritani. Mit iku lo Nata. Dekne seneng ambek koncoku siji iki. Oh, iku ta Nata. Ya wis, sekedar ngono tok. Siapa koncoku siji iki? Iya, kan biyen bahasane ngono. Oh iya. Oke. Koncoku sing seneng awakmu ta awakmu sing seneng koncoku gak ngerti. Disebut merek ah? Hah? Sebut merek ah? Oh, enggak usah dong. Oh, ya, nanti klarifikasi saya. Gak apa-apa lah. Enggak lah. Podcast kan perlunya klarifikasi. Diam, lanjut. Apanya lanjut? Udah gitu doang. Udah. Yang gak inget tuh apanya diinget ya di SMK gak pernah. Katanya sih ada. Oh, katanya anjir. Berarti keberadaanku tuh katanya ya. Iya, oke lah. Katanya. Next berarti. Ya. Oke, berarti gak dianggap lah. Enggak gitu. Udah next Oke. Gimana sih ceritanya setelah lama gak kontak terus berani banget ajak joinan kegiatan ini gitu? Loh, kan aku di SMK kan gak nganggep dekne enek ngono lho, paham gak sih? Kan gak nganggep dirimu ada di SMK. Iya, aku tapi kan maksudnya Anda tahu kan, oh ini tuh mantan murid SMK gitu loh, ngerti gak? Aku gak ngerti dirimu itu mantan, gak ngerti sih awalnya pertama kali Oh iya. ngerti nih, wah iku adik kelasnya di SMK. Aku ngomong mbek Kampret ya. Iya. Nah, Pret iku adik kelasnya di SMK, Pret. Iya. Omahe di menurut kok, Pret. Ayo dijak wis. Nah, oke. Digoleki lah. Dendi, ngono kan. Lumayan iki. Lumayan lagi. Lumayan. Barang kali. Iso digawe vokalis lah kan. Dulu kita kekurangan cewek untuk vokalis kan. Ya enggak sih? Oke, lanjut. Makanya itu kan dirimu potensi. Suara emas kan dulu. Alhamdulillah. Sampai sekarang. Alhamdulillah iya. Oh iya. Promosi dan. Diam deh. Dan promosi. Itu. Apa itu? Emang tadi pertanyaan apa sih? Astagfirullahaladzim. Bintang tamu lupa pertanyaan. Ya maksudnya kok berani gitu loh ngajak kejoinan buat kegiatan kayak gitu gitu loh. Ya berani aja. Kan maksudnya itu baik. Dan aku gak tahu kalau dia itu mantan SMK. Yus ujuk-ujuk aku nge-DM dari message IG ku. Aku nge-DM, temanku lagi nge-DM, sing dibales si kabeh. Wah, berarti arek friendly, enak dijak iki dan dirimu mau kan itu kan itu. Iya benar. Itu. Soalnya saya gabut waktu semangat. itu. Wah, ayo orang vokalis wedok iki. Akhirnya jadilah Galang Dana itu. Acara itulah itu. Oke. Lanjut. Udah gitu aja. Iya itu. Oke, lanjut ya. Oke, Kak Dimas, kenapa kita jadi deket? Maksudnya kenapa kita tuh tiba-tiba deket gitu loh? Maksudnya intens komunikasi tiap hari gitu. Kok? Aduh, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Tetap stay cool ya. Pokoknya di organisasi inilah. Organisasi lah ya. Jangan sebut merek dulu aja. Kita intensitas dulu deket pas acara kan. Acara kita pertama itu kan besar itu. Dan panitianya kan ya semuanya emang panitia itu semua. Nah, kita dekatnya pas itu, pas jadi panitia, pas pengurusan dan sebagainya. Wirawari bareng itu kan dekatnya kita di sana. Iya enggak sih? Iya no lah. Dirimu turut aja apa ini? Sabar, saya kan mendengarkan. Tapi yang dapat saya simpulkan ya kenapa kita dekat kalau dari penjelasan Kak Dimas tuh karena sebenarnya gini, Kak Dimas itu butuh sekretaris operasional gitu loh yang butuh dibawa kemana-mana disuruh ini tuh udah sebenarnya gitu. Dan kebetulan saya tuh bisa gitu loh. Oh, dirimu mau jadi sekretaris? Iya. Mau? Oh enggak sih kebetulan. Enggak kebetulan. Aku ngomong
sekretaris operasional. Ya kan pada saat itu. Oh, pada saat itu. Anda menjadikan saya tuh dikit-dikit tuh gini, nat bla 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 nat bla 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 nat di rumah Iya, gitu. Pas pada saat itu kan dirimu Iya. paling gampang yang disuruh gitu. Iya sayang. Oke. Nggak boleh itulah. Oke, udah Kasihan gitu yang aja. lain. Oh iya. Hah? Udah. Oke. Next ya. Pas acara itu dirimu gampang diajak kerja bareng, lari ke sana ke sini, jadi tugasnya itu kelar gitu loh. Dan acaranya kan jalan. Pentingnya itu. Berarti karena Apa intinya ya? Kita deket karena intinya sering bertemu karena tugas. berarti karena terbiasa terbiasa bersama ya. Nah, biasa sama. Oke. Waiting tresno jalanan Joko Kulina. Oke, keluar deh question. Weh. Kok atas kok question gimana sih? Nah, next. Apa itu? Apakah Banyak banget sih, berapa sih? ya suka-suka saya orang saya hostnya. Oke. Anda tuh bintang tamu, nurut deh ah. Oke, next ya. Lanjut. Apa ini pertanyaannya kok saya bikin tapi saya ragu menanyakannya ya. Apa sih? Apakah Kak Dimas, apakah saya adalah kandidat yang Anda rencanakan setelah putus dari mantan Anda yang terakhir? Halo. Kok gitu ya? Ayo, aku mau tanya. Sebenarnya bukan kandidat kan? Apa? Pada saat itu ya Calon. salah nggak dia? Oh, Salah cerita ini. iya. Bahaya. Apanya bahaya? Mohon maaf bagi yang lama-lama, mohon maaf nih. Jadi gini, Ntar. Aku pengen ketawa. bukan Lanjut. sebagai cadangan, cuman dulu awalnya kita banyak drama sebenarnya, nggak sih? Kita suka jalanin drama-drama seperti itulah, tahu nggak sih? Iya, aku tahu. Suka diomongin Pasangan drama. orang, kita buat digai-gai lah. Awalnya ngono kan digai-gai, ternyata kepincut lah diriku. Wah, kampret. Gila, Anda baperan emang. Oke. Jadi- Tar. Bukan itu konsepnya. Lanjut. Iya, dirimu maksudnya bukan calon. Pada saat itu bukan calon. Ya udah tiba-tiba aja ceder nonton. Iya, berarti saya tuh tidak terencana kan ya. Nggak terencana. Berarti, siapa merencanakan dirimu? Iya. Berarti omongan publik tentang saya yang merusak itu bohong adanya ya. Menurut Anda gimana? Lah saya kan nggak tahu Anda putus kapan. Aku putus kapan? Wih, kok gampang lah podcast Mbak Liani. Ayo lanjut. Serem banget. Oke gitu pokoknya ya. Loh, apa tadi pertanyaannya? Loh gimana sih? Kan Oh tadi iya, katanya udah. Berarti bukan kandidat bukan ya. kandidat dan bukan calon. Ya udah ujuk-ujuk mencungul dar ngono. Menjungkul. Oke deh, next. Next, oke. Modus apa yang Anda gunakan Kok modus? untuk PDKT dengan saya? Oh, ini nih suka nih. Jangan ditiru ya guys ya. Wah. Payah ini. Lanjut. Ini nih pas tugas. Tugas apa sih? Ya tugas. Gak perlu tak Oh, jelaskan. tugas. Oh iya. Gak iya. perlu tak jelaskan tugas apa itu. Heeh. Tugas baik ini, tugas baik. Jadi dirinya itu habis nyelesain tugas. Nah, sering tak ajak. Lu enggak? Bahasa nih enggak? Lu enggak? Klasik Biar banget ya Allah. jawab ya, Po. Apa? Jawab ya, Po. Tak ajak. Takoni lu ya. Biasa sih, tapi nek diajak mau. Oh, iya. Iya, Lu anjir. neng- Aku tuh heran ya, kenapa aku murahan banget soal makanan? Jadi bukan sebagai tips untuk mendekati Nata ya. Kok Anda? Loh, tadi Oh kan iya, benar. bukan sebagai tips untuk mendekati Nata. Iya, oke. Nah, dia itu suka diajak makan. Pertama, modus ngajak makan. Ayo, makan ayo. Wah, dia ini paling interest masalah makanan. Yang kedua nih, pas selesai jalanin apa gitu ya, pas selesai apa kegiatan apa, dia itu kan capek loh. Aku capek ini. Tapi aku gak mau pulang. Nah, ini saatnya ini ngomong, ayo muter. Aduh, buaya. Kok buaya sih? Iya, saya. Kan mek dirimu tok. Iya. Ya monggo. bos sing liyane kan terhait kan. Oh, yang lain terkait. Oh, terbongkar di podcast ini. Lanjut. Enggak, apa-apa, kan saya cuma sekarang panas tinggal sedikit. satu. Satu-satuan. Oke. Jadi Apa sih kok ketawa orang belum apa-apa? jadi Nata itu suka diajak jalan-jalan. Meskipun nggak jelas arahnya kemana, pokok diajak jalan-jalan. Itu sudah. Jadi selesai ngajain apa, capek kan dianya. Ayo, melaku ayo.
dianya paling interest. Ayo jalan lah itu jalan. Ayo nanti golek lah arah mana yang mungkin baliknya lama. Real ngentek-ngentek no bensin. Itu bondo tapi anjir. Biar Iya. bensin tapi sih murah kok. Oke aman kok. Lanjut. Sekarang nggak mau Apa? bondo bensin. Aku bentino bondo bensin Oh, lo, iya. tolong lo. Oke sayang, terima kasih. Bentar ya, tak tambahin. Ini iki. Oke. Oh, judulnya ngundang bintang tamu aku kan gak dibayar. Oh iya. Anda kok buka apa? Buka rahasia dapur. Astagfirullah. Lanjut. Lanjut ya. Terus kenapa akhirnya kita berakhir dalam love hate relationship? Love hate itu apa? Love hate relationship tuh kayak kita tuh saling sayang, tapi tuh kita kayak berantem mulu, kayak intinya interaksi kita tuh tidak seperti orang pacaran kebanyakan gitu loh. Kayak teman-temanku pun tuh mengakui karena kalau kita tuh sering berantem dan kayak sering melakukan interaksi yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang pacaran yang sayang-sayangan gitu loh. Ya kan pada dasarnya diri kita itu teman, ya nggak sih? Awalnya enten teman, ya dibuat lagi kayak apa ya? Balik mana ya pada asalnya. Jadi Iya. kita itu teman yang berpacaran. Mhm. Jadi bukan konsep pacaran murni, kita ada konsep temannya juga. Ada konsep temannya. Paham gak sih? Iya, Kan aku kalau paham. orang pacaran kan gak mungkin lah bercanda sing berlebihan sing bakal menyakiti hati gitu gak sih? Ya kan kita kan awali temen wis biasa. Wis ngene gua jlok iki mau diriku biyen iki cangkem roasting bae. Ih, cangkem banget ah. Dia kan cangkem loh. Mulut saya. Oh iya, mulut roasting ngono gitu. Oke. Kan menyakiti hati. Iya. Pas jadi teman kok saling tersakiti enggak? Enggak sih. Oh iya berarti. Kebetulan saya enggak mudah tersinggung. Oh iya, aman berarti kan. Yus, istilahnya kan awal dulu kita berteman itu kan sering untuk saling satu sama lain tuh saling roasting. Iya enggak sih? Sering enggak sih? Sering. Nah, sama teman-teman dulu gitu enggak sih? Kan wajar gitu. Iya, Di tempat yang kita itu kan wajar teman-teman roasting satu roasting wajar. Dan enggak ada yang baper ngono. Memang Kak Dimas duta roasting Mundoroko ya teman-teman ya. Nah, maka dari itu kenapa kok kita muncul di love apa? Hate Relationship. Itu tadi. Nah, tapi sebenarnya yang pertanyaannya tuh bukan itu. Saya kayak, kenapa akhirnya kita jadi di love hate relationship ini loh gitu loh. Karena apa ya? Kita kok jadi Kita kok jadi gitu loh. Loh, kan orang tuh ya pede. Maksudnya orang tuh mungkin menganggap kita kan kayak alah pasti itu ntar cinlok. Oke lah, orang-orang sudah berekspektasi seperti itu kan. Tapi kan kita selalu mengingkari. Kok mengingkari ya? Membantah perspektif mereka. dengan berasumsi ini hanyalah drama-drama semata gitu kan. Iya. Asal kalian tahu, saya tuh dulu yakin banget gitu loh kalau Kak Dimas tuh nggak bakal baper. Maksudnya ya Emang nggak baper sih sebenarnya. apa kalau bukan baper? Ya kan nggak baper pada awalnya. Nggak baper. Iya kan pada akhirnya tapi ada jadi sama saya. Ya meskipun pada akhirnya kan ya nggak baper. Ya emang memutuskan aja. Aku tak beda ini sih. Oh gitu. Oke, fine habis ini. Ya itu nanti ya urusan belakang ya. Kok gitu sih? Iya. Lanjut deh. Saya dijibit teman-teman. Aduh. Aja parah podcast. Ya lanjut lah. Oke. Bentar, list pertanyaan saya hilang. Oke, lanjut. Respon lingkungannya Kak Dimas tentang hubungan kita yang tiba-tiba berubah jadi pacaran. Mungkin tanpa aku sadari banyak yang apa ya? Kayak kontra, iya gak sih? Kenapa? Kontra gak sih? Entah kenapa. Karena apa mungkin intensitas aku dengan mereka itu berkurang, ya mungkin bisa jadi gitu kan. Kan sering bersamamu, menghabiskan waktu bersamamu, kan intensitas kepada mereka berkurang. Iya. Tapi Jadi masalahnya mungkin kontranya pada saat itu intensitasnya tapi yang lain yang support sih banyak gitu. Tapi masalahnya memang waktu pertama pacaran tuh Kak Dimas sangat 24/7, literally 24/7. Karena waktu itu dia ini ya masih waktunya masih banyak, terus gabut gitu loh. Nah, jadi aku kan emang tambal gabutnya gitu loh. Enggak sih, dirinya juga gabut. Aku nggak gabut ya. Gabut dirimu. Aku sibuk sayang. Cuma tapi aku kan memang ada meluangkan. Ya tapi kan memang ada kegiatan, terus aku kayak skip, bukan kok skip ya, bukan skip kayak menggeser gitu loh waktunya. Oh.
Tapi kan dirimu menerima. Iya udah terserah deh, terserah. Sini. Ya begitulah. Oke, next. Ini nih agak, aduh sakit banget ya baca ini ya. Perbedaan sifat sesudah dan sebelum pacaran. Aduh geli. Apa sih? Iya, perbedaan sifat sesudah dan sebelum pacaran. Sebelum dan sesudah. Iya. Lek dirimu sebelum dan sesudah gak banyak jauh sih. Emang yang paling menonjol apa sih dari aku tuh? Dulu sebelum kita pacaran. Yang paling menonjol dari dirimu itu sebenarnya berkabar. Karena angin, karena opo. Ya. Ngechat tuning. Tak buka. Kak, aku menang juara ini. Itu. Tapi kan maksudnya berkabar sesuatu yang wah kan, ya nggak sih? Iya wah, tapi kan sering berkabar seperti itu. Kak, aku punya rambut baru. Berkabar nggak sih? Tapi kan maksudnya sesuatu yang apa ya, yang memang aku melakukan sesuatu dan itu sifatnya wah gitu loh. Iya, ya kan intinya itu berkabar. Oke. Jadikan itu buat perbedaan. Oke. Yang sebelumnya itu berkabar, sekarang nggak berkabar. Soalnya hari-hariku tuh sekarang lebih flat gitu loh. Ya? Apa karena diriku tadi flat? Enggak, maksudnya memang kegiatannya lagi flat, ngerti nggak? Apalagi kan aku sekarang kelas 12 ya. Apa kegiatan coba? Aku pasti tetap berkabar kalau misalnya aku menang lomba atau aku lagi pengen kutekan dan sebagainya gitu. Iya. Cuman kan sekarang kan lebih gak keanggung gak sih? Karena kita sering berkabar. Jadi nggak sering. Kita berkabarnya lebih ke face to face. Yang harus ketemu dulu terus kita ntar cerita gitu kan. Oke. Ada suara motor. Udah. Ya. Oke. Next. Apa ya? Ada kekhawatiran nggak sih waktu akhirnya memutuskan sama aku? Banyak. Anjir. Banyak kekhawatirannya. Coba sebutkan. Nggak mau. Salah 3. Iya. Khawatirnya itu dulu pertama sih. Apa? Ingat gak sih aku ngomong aku siap ambil jawaban musim kaya apa ae. Nah itu khawatirku pertama, pas setelah itu malah dirimu lebih kayak ngejauh ngono ya apa sih, ilfil lah, ngomong ilfil lah, takut dirimu ilfil. Yang kedua ya wedi kelangan kamu aja. Kasih banget tuh. lanjut yang ketiga orang itu masih 2. Khawatirnya apa ya, kayak overthinking dewe gak sih? Kenapa overthinking maksudnya tuh? Khawatir ambek dirimu loh, pada saat aku dulu sing gak lapo-lapo dan dirimu sing jam terbangnya dhuwur gimana? Oh, paham. Iya. Nah, oke. Khawatir iku. Gak iso ngimbangi jam terbangmu dhuwur iku. Oke. Kabarin tak terbang lah. Tak terbang ceplok. Terus lanjut gimana? Hah? Udah gitu. 3 loh, salah 3 loh. Khawatirku banyak sebenarnya. Tapi gak perlu dijelaskan. Lo mau dijelaskan? Gak apa-apa. Gak mau. Kenapa dia berantem? Oke deh. Sholat maghrib. Iya ntar lah. Oke, sekarang karena list pertanyaan saya sudah habis, apakah Kak Dimas mau bertanya padaku? Nanti aja sih. Kan 3 pertanyaan gak ya? Iya. Gak boleh nambah nih. Enggak. Cuma 3. Ya udahlah, nambahlah 1 lah. Oh nanti tak siapkan lagi kok. Dirimu aja tanya dulu. Ntar aku baru tanya. Aku sudah selesai list pertanyaanku sayang. Duh, katanya tadi netizen gimana? Oh iya. Sebentar. Saya buka dulu deh. Oke, jadi aku sudah baca-baca pertanyaan netizen. Sebenarnya yang ditanya-tanya ini apa ya? Poin-poinnya tuh hampir sama gitu loh. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Aku nggak bakal sebutin ini siapa ya namanya yang nanya ya. Emang ada? Ada. Iya? Ada. Nanti gue lihat. Nggak boleh lah. Kok Anda kepo? Jadi gini. Pertanyaan nih. Cara bisa langgeng gimana sih? Terus kayak apa ya? Padahal kita tuh sering berantem, terus kayak kita sering satu, terus apa ya? Kayak intinya seberapa struggle kita tuh kenapa kita langgeng gitu? Kayak masalahnya apa tapi balik lagi gitu. Oh alah. Itu sih tergantung. Jawab apa sih? Jawab gimana? Jawab aja. Jawabnya. Kenapa? Iya. Gimana sih gimana? Lebih ke caranya. Cara kenapa lebih langgeng ngono? Padahal lek dhewe benino pecahan. Iya. Oke. Gimana? Aku ya gak paham ya. Aku mbek Natai sering bertengkar tapi lek wis ketemu ya wis balik. Wis guyu karepe dhewe yo. Ancene arek iki lek ngomong-ngomong anjen hobi kok. Karakteristik. Heran aku, tapi lek wis ditemoni ngono.
Yo hehehe ngono iki. Dirimu kangen ada? Aku kangen tiap hari, gimana dong? Waduh, sulit. Masa bendino ketemu sik kangen ya? Soalnya ketemu kita tuh tidak berkualitas meskipun tiap hari, ngerti nggak? Kayak ya udah ketemu ya, gitu doang, ngerti nggak sih? Iya, Aku butuh ketemu tuh yang oke, habis ini berkualitas. Tadi jarang ketemu. Oke, 1 bulan sekali. oh gitu. Oh ya udah nggak apa-apa sih. Kan habis ini dirimu nggak di sini. Ya udah jangan bahas-bahas itu Oke, Aku lanjut. tidak suka itu. Oke. Ini nih pertanyaan yang paling banyak ditanyain. Pertanyaan yang paling banyak ditanyain. Seberapa besar perasaan kalian satu sama lain, dan berapa lama hubungan ini akan berjalan? Kalau dari aku tok ya, masih dari dirimu juga nggak sih? Iya. Seberapa besar? Kalau dariku ya medium aja. Oh Ya. siap. Oke. Iya ya. Medium cukup nggak? Aku nggak suka medium. Apa? Aku Rare. sukanya enggak. Anjir kok rare tambahan. Rare kan Aku apa, sukanya overcook. Hah? Aku sukanya overcook. Kematengen deh ini. Yang caramelize. Enggak. Yes, kita pada wajarnya aja sih. Kalau menurut aku sendiri sih ya. Kita pada wajarnya aja sih. Udah Sama kan gitu aja. daripada dirimu? Sama. Apa ya? Banyak enggak? Aku tuh merasa perasaanku tidak stabil, ngerti nggak sih? Itu. Kadang tuh yang tahu nggak, ngerasa yang kayak, aduh jijik banget lagi ngomongnya. Gimana Geli gimana? aku. Dan dirimu gimana ngomong Ntar jijik? sabar, ini mau dijawab. Oke. Maksudnya kayak ngerasa yang kayak kadang tuh kayak gemes, kayak yang cinta gitu loh, ngerti nggak sih? Sometimes ya. Enggak tahu iku wis. Drama lagi asli drama. Enggak, serius. Kapan wis cinta ning aku? Ya soal iya adalah terserah deh. Kapan gue ngomong gemes gue jari kapan kamu? Adit yang aku lagi menjawab ya. Oke, lanjut. Maksudnya sometimes kayak gitu, tapi sometimes sih kayak yang udahlah putus aja lah gitu loh, ngerti nggak sih? Mungkin dirimu gampang-gampang putus. Ya udah sih terserah aku udah gitu lah pokoknya ya. Ya. Tapi kita next, ini adalah pertanyaan top 3. Top 3. Kalian pernah ngerasain bosan nggak sih? Pasti pernah dong. Gimana cara ngatasinnya? Mampus. Sering bosan kan dirimu? Yang bosan kan dirimu bukan Aku mau dirimu. menjawab, aku bosan tiap hari. Nah, itu. Nah, ini aku mau menjawab ya dari pribadiku. Kunci agar tidak bosan tiap hari adalah berantem. Karena kalau habis berantem, kalian akan baikan dengan ubu-ubunya gitu loh, ngerti gak sih? Tapi karakteristik orang masing-masing ya. Tapi dengan yang terjadi sama aku tuh, menurutku bosan tuh bisa diatasi dengan cari gara-gara. Dengan kayak gitu kan kalian adrenalinnya teruji nih. Kalian pasti beradu argumen dan sebagainya. Nah, pasti di situ kelah sampean. Keluh kesahnya tuh muncul. Jadi kayak ngomong kan otomatis kan. Nah, kalau udah tinggi-tingginya, udah kobong-kobongnya, nah itu baikannya tuh lucu gitu loh. Apaan nih lucu? Gini-gini kalau miso ada gini ya. Astagfirullahaladzim. Gini menguji kesabaranku. Podcast ini nggak boleh toksik sayang. Oleh langkung ditit ngono iki. Ya udahlah terserah, orang yang ngedit Anda bukan aku. Loh. Aku bintang tamu sak ngedit. Gendeng ta sampean. Gak dibayar. Sak ngedit rek. Sabar, cinta dan kasih sayang. Wis mampus ngono bayar cinta ngono. Cok, belum lek ono bayar cinta rek. Cowok ini aja ditiru, tidak patut ditiru hanya di situ. Ayo lanjut. Nah, untuk masalah adrenalin, jenatanya sering gak gara-gara ya Rana. Tapi semakin lama berjalan sama dia itu, ya wis arek iki bakal pasti bosen nek golek gara-gara ini pasti bosen. Wis paham gak tidak ini. Nek mulai ngamuk berarti aku kudu kayak sak sak kewalem iyo maaf ngono ki wis mau acak melas ngono kuwi dadi lanang kudu permuka banyak kudu kan perlu itu diperlukan untuk kestabilan hubungan itu perlu. Loh, soalnya sometimes tuh tiba-tiba moodku aku merasa kurang disayang gitu loh, ngerti nggak? Kurang disayang lah Iya. sing bener iku kudune aku sing ngomong ngono iku aku lho. Iya, aku tuh loh, Kak Dimas tuh selalu tahu aku tuh sayang selalu sama Kak Dimas. Kapan iki di podcast tok ngomong ngono ya? Iya, kan pencitraan. Lanjut. Astagfirullahaladzim. Terus. Apanya terus kan Udah. listnya di dirimu top 3 katanya. Kurang satu. Ini las. Kurang satu. Ini apa ya? Ini juga aku bingung jawabnya gimana ya. Apa itu? Gimana ya
kasar. Gak kasar sih. Ini Bacain aja lah sebagai di itu. pengamat dari luar, Ah. pengetahuan saya, Ah. Mas Dimas ini cukup melindungi anjay. Aku ngerti maksudnya protektif gitu loh. Oh. Posesif ke Maura. Oke. Apakah memang ini pilihan aja? Tahu ini. Pilihan tahu. ganda. A. Keinginan dari Maura atau B. Dari Mas Dimasnya yang inisiatif. Kalau jawabannya A, bagaimana cara Mas Dimas memenuhi keinginan tersebut? Apabila B, bagaimana Maura merespon terhadap hal tersebut? Apa? Jawabannya B apa A? Kita jawabannya dari dua-dua itu loh. Emang aku mau? Dirimu sempat minta. Iya kan baru-baru ini kan. Iya. Nah itu makanya itu heran kan diri kalian bahwa posesif itu candu. Apa ya? Candu nggak? Sebenarnya bukan candu. Apa terus ketagihan? Enggak. Nah terus? Sebenarnya bukan posesifnya. Kalau karena posesif itu kan bahan ribut ya. Iya. Nah, aku candu sama bahan ributnya. Satu-satunya bahan ribut paling gampang adalah posesif itu tadi. Ya nggak? Ya udah. Tapi kenapa Anda minta? Akhir-akhir ini. Nggak tahu, pengen aja. Pengen disayang. Kurang dari sayang. Kurang. Lucunya aku Tak. Wes. Astagfirullahaladzim. Iku jawabannya sing aku posesif. Apa? Inisiatif loh, sing B. Atau inisiatif gitu loh. Iya, sing B. Aku dewe aja sing melakukan itu. Gila. Kayak gak ngerti aja Nata kayak apa sih. Sampai sing ditakoni kan pasti orang-orang terdekat gak sih? Iya gak sih? Iya. Orang terdekat kan itu. Iya. Ketua umum kan? Enggak. Nah, aku posisi ning dek niki apa ya? Bukan karena aku pengen dek niki mek aku ngono. Ngeri. Iya gak sih? Kak ngono gak sih? Yo mek kayak ngajari dekne ae. Dekne tidak wajarnya sosiale dekne lakukan. Oh, jadi maksudnya Dirimu itu berlebihan dalam sosial. Makanya aku posesif seperti itu buat dirimu juga. Kalau aku sih mikirnya gitu. Pasti orang-orang di sana banyak argumen. Kak Dimas posesif, hubungan Anda mulai tidak sehat. Mulai jadi padahal aku sih seger waras lagi ya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Makanya kalau hubungan sih aman gak sih? Aku posesif itu. Apa ya? Sebenarnya kalau dibilang aman tuh enggak. Maybe ya beberapa teman-temanku tuh nggak suka kalau kan Dimas kayak gitu, ngerti nggak? Soalnya mereka yang tak posesif kan. Iya. Ya, soalnya kebanyakan yang nggak suka yang laki kan. Iya nggak sih? Kebanyakan yang nggak suka laki kan. Iya. Banyakan. Nah itu makanya. Tapi enggak, meskipun teman-teman cewekku pun tuh kayak pun gimana sih? Teman-teman cewekku tuh kayak apa ya? Kayak anjir medeni nggak sih Kak Dimas? Ngono lo ngerti nggak sih? Nah itu perlu aku di ini. Aku semua nang di ini heran aku. Tuh kan gitu guys. Sebenarnya Kak Dimas tuh nggak jahat, nggak galak. Cuma emang macak sangar aja ngono lo. Ya gak macak sangar, aja sangar. Oke, nggak apa-apa. Yang penting posesif itu satu, ada yang melakukan dan ada yang mau diposesifin. Oke. Ya nggak sih? Kalau ada yang mau melakukan posesif, tapi yang satunya nggak menerima, ya percuma, mendalai. Ya berhubung Nata iki mau, ya wes tak lanjut nih lah. Tapi lucu guys. Apaan Posesif sih tuh lucu jujur. Iya. Cuma emang kadang aku tuh ngeluhnya tuh loh, kayak aduh Kak, kalian harus tahu betapa kalau aku adu argumen baik Kak Dimas perkara posesif ini. Ya, akan iya, ada. beradu gak sih dek ini? Iya betul, beradu lagi. Kan Nih beradu pertanyaan last. Apa itu apa? Kenapa Kak Dimas posesif banget, suka nyemprot cowok yang lain yang dianggap deketin atau ngasih perhatian lebih pada dirimu? Hah? Ya itu pertanyaan umum ya. Apa sih? Kenapa Kak Dimas posesif banget, suka nyemprot cowok lain yang dianggap deketin atau ngasih perhatian lebih pada dirimu? Ke aku. Oh kenapa? Lawan dirimu lo geleman. Makanya tahu Anjir posesif. aku sasimo gitu. Bukan sih mau kan, gampang mau kan? Gak Mau gampang. diperhatiin kan dirimu. Lo kan aku menanggapi kayak gitu-gitu aja. Kayak gitu tah, kayak gimana? Kayak gitu. Oke, wis. Yang satu itu beda tapi. Yang mana? Yang itu loh. Kan kampret ini mau tak tanyakan nanti. Bukan? Tai orang. Ya oke. Udah habis pertanyaannya. Udah. Jatuh nih. Ya, apa tadi? Yang terakhir kesimpulannya apa? Yang terakhir tadi apa? Yang terakhir. Kok posisinya ning cowok-cowok sing memberikan Nata perhatian? Ya bayang noai rek, kamu udah pacar, kamu diperhatikan. Aku paham iku. Wis tak jawab no. Yo apa sih? Yo lek misalnya dirimu iki wong lanang sing takok wong lanang pasti sing seneng perhatiane kamu. Halo.
jenenge kiri kan sing lemah Mas. Makane jengong terus. Iki video TikTok kayak Kan aku improvisasi. ya oke Enggak sama ngono. Oke, lanjut. udah selesai pertanyaan Udah. dari netizen Berarti nih. gantian diri. Iya. Bangke banget, salah banget ya Om. Jadi pertama nih. Kenapa kowe kok selingkuh? Aku nggak Hah? selingkuh. Kenapa kok selingkuh kowe? Aku nggak selingkuh. Pertama-tama aku tidak selingkuh. Terus apa itu namanya? Main-main. Kan Iya. kampret kan? Berselingkuh itu dalam tanda kutip apa sih? Kan aku tidak melanjutkan toh. Ngerti nggak? Maksudnya aku suka memancing orang ini gitu loh, ngerti nggak? Kan Soalnya kau boleh ditiru ini gitu. Hah? Kau boleh ditiru. Ditiru. Kan Oh, nggak iya. boleh ditiru Iya, sama betul. pemirsa Ya, oke sayang. pendengar setia. Iya, jadi kalian nggak boleh guys. Maksudnya nggak tahu nih aku ya, aku boleh kok ya. Kau oleh. Iya. Oh, dirimu tak wes lu. Tahu bodoh dong. Jadi intinya tuh begini, aku tuh sempat dekat dengan orangnya ini maksudnya kayak aku sebenarnya pertama bikin ilfil. Soalnya bacot ngono loh wong itu. Dan apa ya? Dan kayak tapi dia pencerita yang menyenangkan. Jadi aku tuh senang mendengarkan ceritanya meskipun orangnya bacot. Nah, lah kok dia confess bla 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 bla, ceritanya kayak gitulah ya, enggak usah digituin. Terus aku tuh dengan aku dulu ngapain ya, tak copy paste ke Kak Dimas ya, bego aku. Jadi dirimu kok heran aku. Ya pokoknya kayak gitu. Sering gak ada wong ngamuk heran aku. Next. Tapi itu nggak selingkuh, serius deh. Kalau Mau iya, selingkuh. mau OTW, tapi kan Santai. tak tolak kan ya kan? Iya, gak Dimas gitu. Masuk ditolak. Loh, kan itu udah tak tolak waktu itu. Ini kenapa kita jadi bahas itu di sini sih? Hmm. Itu rahasia dapur. Ayo, next. Oke. Mm-mm. Lanjut nih pertanyaan kedua. Kan ada 4 tanya. Kapan kowe bohong karo aku? Oh banyak sih. Ngait. Gak usah ditiru ini. Tit. Sensornya telat. Oke. Maksudnya apa? Iya bohong masalah lanangan gitu kan. Lanangan kok banyak itu? Banyak. Lananganmu kan akeh. Ah, ngeri banget. Mau diri kita iki boyo-boyo bersatu ngene. Makanya Gak boyo kaget. nyakut boyo. Aku gak nyokot tok. Apa? Ya mencintai boyo ae. Siap. Cek mengurangi populasi boyo. Oke. Iya, itu hanyalah alibi teman-teman. Padahal ya podo. Bener iku. Fakta. Delon nek pas delok nata cetan delon niku lanang Pak sini. Awas hati-hati lananganmu dicat bareng. Anjir, aku nggak pernah kayak gitu. Oh, berarti lananganmu sing ngecat nata dhisik. Iya, pasti ku. Loh, ini tapi dibales. Balas. Loh, iku lho. Gelemanmu iku lho. Lah maksudnya tuh dalam rangka toh, ngerti nggak? Dalam rangka apa perhatian? Boys kan, pasti loh. Iya, Mulak. Lek di pojoknya nih, dia ini mesti ngamuk. Nggak ngamuk aku, Lah siapa? cuma merengek. Oh, Ayo, next. next. Next itu apa ya? Oh, apa sih sing apa ya? Oh, ada satu sing mengganjal dari aku awal. Kenapa kowe gak jujur masalah pertemanan sih? Karena aku. Pertemanan. Yang mana? Ada satu orang atau beberapa orang sing gak mbok ceritakan, tapi gak ngerti aku jadi kayak apa. Dan ngerti, iku history chat, telepon dan sebagainya iku hilang. Kono. Dan ini pandai merahasiakan sesuatu ya. Tapi gak baik untuk ditiru gitu. Aku tahu akronim yang dimaksud. Ya, namanya tuh gitu kan. Jadi ceritanya si ini memang teman lama ya. Enggak teman lama itu sebenarnya. Lamaan diriku. Lamaan temanku lama. Oh. Timan temanmu sing lama. Lamaan diriku. Tak kasih tahu ya. Apa? Soalnya Anda pernah suka dulu kan, ya kan? Anda pernah punya perasaan. Maksudnya saya nggak ada, dia yang ada. Terus? Itu perlu ditanda kutipkan, ngerti? Oh, berarti sekarang ada 2. Hah? Kalau nggak ada aku ada dia. Maksudnya? Berarti kan dia jarang kan? Enggak lah, bukan. Nih, Kak Dimas kan bilang, Kak Dimas lebih lamaan teman lamanya Kak Dimas. Tapi dengan posisi Kak Dimas pernah suka sama si teman lamanya Kak Dimas ini kan? Hah? Ya kan? Suka. Suka kan? Pernah suka kan? Lah,
Kok udah bahasa aku Loh sih? lah iya sebentar. Oh, Gitu. yes, oke. Kak Dimas dalam tanda kutip pernah suka. Iya. Aku nggak pernah suka, dia yang suka aku ya. Kan? Oke. Berarti masalahnya di dia dong. Ya bukan dia atau masalahnya. Wong chatmu sih enggak ono kok masalahnya Dekne. Lah Dekne iki enggak pusi chatmu ta? Enggak. Lah story chat sih enggak pusi apa? Aduh aku jungkel. Halo. Nah, kenapa aku merasa itu aku merasa Kok harus dirahasiakan banget? karena interaksiku dengan temanku ini pasti aku malas saya untuk diperdebatkan gitu. Yo gak ngono rek. Iku ibaratnya aku duwe musuh dalam selimut ngono. Gak ngerti aku ngerogone apa, ngerti kok wujude ana ngono kayak. Kan Iya. iya enggak sih? Kan Kak Dimas Rasa enggak? cukup tahu. Kak Dimas tahu namanya aja udah. Maksudnya kita sering memberantemkan hal ini juga. Sering lah. Iya, maksudnya gitu. Lanjut dirimu sih gak mengerti diri gue. Aku mengerti. Nggak, Mengerti ya apa? Allah. Coba notah aku. Ya Allah bintang tamu. Tunggu dulu, saya. Masuk. Khususnya kan bintang tamu kan dikai jajan, dikai ombe, dikai Yompot teh aja, tok. Tenang, uangku banyak. Wah. Worry. Iya, uangnya banyak gak dibayar. Gimana? Gak apa-apa. Cukup tahu aja. Oke. Hmm. Terus sana lu. Nah, mantap. Udah, Terus. pertanyaan terakhir. Katanya mau 4 nambah 1. Ya tadi aja belum dijawab. Yang mana? Kenapa kok dirimu merahasiakan? Iya, karena menurutku interaksiku dengan si someone ini menurutku akan menimbulkan pergegeran dan aku sudah malas gitu. Nggak boleh ditiru, geng. Ini mulai dari awal hubungan itu sudah ada. Dari awal hubungan gue setahun yang lalu itu ada ya. Yaudah, ntar abis ini nggak lagi. Nggak apa? Nggak berhubungan tapi ya udah gitu lo, ngerti nggak? Nggak berhubungan. Mau diputuskan. Apanya diputuskan? Hubungannya dong. Dengannya, bukan dengan Anda. Lah bukan yang dibutuhkan itu bukan putuskan hubungannya sebenarnya. Tapi Anda senang kan? Apanya sih senang? Kalau Anda senang kan, kenapa kita jadi Anda ya? Maka Dimas senang kan kalau misalnya aku tidak berinteraksi lagi dengan dia. Bukan gitu. Tapi caranya. senang kan? Oke, aku senang tidak berinteraksi dengan dia itu senang dirimu. Anda tidak berinteraksi dengan dia itu senang. Tapi sing tak salahkan itu caramu. Kenapa kau merahasiakan sesuatu dari dirimu? Karena aku malas didebatin aja gitu loh, ngerti nggak? Masalahnya kalau dia dekne tok sing sesuatu, gak perlulah dirimu menyembunyikan. Berarti dirimu melakukan sesuatu juga. Apa? Berimbas balik. Berimbas balik itu gimana? Kan katamu Keanehan interaksi ini masalahnya. apa sih namanya? Berbeda Iya. dan menggeger-geger ngono kan. Ngerti nggak? Nah, ini berarti umumnya terbalas. Enggak. Genan. Loh, aku menanggapi biasa, tapi gitu berterus-terus gitu loh, ngerti nggak? Ah, gitu. Emang ada, maksudnya selama saya aku sering kan nge screenshot. Miku lo tipe anjir. Hah? Miku tipe. Screenshot gitu kan. Kapan sih Jut? Ada. Ya kan gak ngerti makanya dikit di Iya head sih, bener kabeh. sih. Ya udah lah, pokoknya intinya aku malas aja gitu loh, ngerti nggak? Untuk yang teman satu tim ini aku tuh malas menggegerkan karena menurutku kan akan berjangka waktu lama ya temanku sama DE. Jadi aku malas aja gitu loh. Nah, ini tidak patut ditiru, guys. Jadi ibaratnya oke lah mau pacaran dan punya teman sing mungkin sesuatu sing spesial. Dia profesional dan senengnya teman berjangka waktu lama dan ini bisa memposisikan diri. Dan di sini banyak kan lah aku pasti merasa dirugikan kan. Iya sih, tadi aku ya apa? Lah kamu tadi aku ya apa? Ya gak apa-apa. Nah, aku kan Anjir dirimu gak ada perasaan. Kak Dimas tuh salah nanya ke aku, ngerti nggak? Harusnya Kak Dimas tanyanya ke orang lain. Gak perlu dibagi-bagi untuk permasalahan gak perlu. Oh iya, tapi ini kita membagi. Iya kan ini podcast kita. Jadi bagi-bagi untuk cuman tahu aja, sekedar tahu aja. Jadi judulnya hari ini tuh bukan podcast. Apa? Berargumen. Terakhir. Iya. Pertanyaan terakhir. Kurang teh gue. Habis ini dibikinin lagi. Kenapa kok Anda sering sekali minta putus? Emang benar-benar pengen putus apa gimana? Kadang-kala aku mikirin dirimu itu lagi PMS, makanya jadi putus. Apa ya? Nambah satu lagi boleh.
Kenapa nambah-nambah mulu sih? Gak apa-apa biar durasinya banyak. Ini udah 40 menit deh. Kan biar AdSense. AdSense. Lanjut. Jadi kenapa ya? Aku sering gak putus. Menurutku putus adalah jalan terakhir menyelesaikan masalah, ngerti gak? Salah. Loh kan ini jawabanku, Ya, gak ya. ada salah atau benar. Iya. Ini nih misalnya kak, aku udah mentok nih, ya maksudnya dunia aku sedang kacau gitu kan. Menurutku membagi masalah dengan Kak Dimas itu akan memberatkan Kak Dimas juga kan. Jadi kayak daripada nih sulit-sulit ya, mendingan diputus aja gitu loh, ngerti gak? Ya itu pemikiran sempit sih maksudnya. Tapi aku sudah berjanji kalau aku tidak putus jangan diputusin. Tapi kalau tiba-tiba diiyain ya udah. Ya udah ya. Hah? Iya. Ya putus. Iya. Oke. Putus ya. Oke. Jadi Klarifikasinya terakhir putus. Jadi Lucu di podcast banget. ini perdana kita putus lagi. Putus apa sih? Katanya tadi putus. Ya dia putus balik kok. Oh iya sih lali. Wes, ngomong mana nih? Oh. Dadah. Wes terakhir lagi. Kok mari dadah? Aku sebut mari. Wes. Kalian nama mana ya? Katanya tadi satu lagi. Oh, satu lagi. Wes, satu lagi terakhir. Satu terakhir. Anda katanya pernah suka orang. Orang? Terus gimana? Pernah suka orang? Iya. Kan dia pernah putus loh. Pernah putus break lah. Dan dirimu suka orang. Kapan sih? Kapan? Dia break sekali kok. Nek break sekali, sing putus bener-bener putus ke hubungan sekali. Sing saulan itu. Saulan? Saulan. Sumpah saulan itu? Saulan buat 3 minggu ya. Iku pas acara gue. Oh walah. Sebenarnya bukan suka. Ngobong-ngobongnya gua. Jadi pada saat itu kan hektik acara kan. Terus aku tuh merasa kalau pada saat itu ya dalam organisasi, kalau pas aku tuh capek menjalankan 2 peran ganda. Jadi misalnya aku jadi pacarnya Kak Dimas dan aku menjadi anggotanya Kak Dimas gitu loh, ngerti nggak? Kan hektik ya. Di satu sisi tuh aku harus profesional kan. Di satu sisi dia kan capek ya, maksudnya mari berkegiatan organisasi dan sebagainya, dia capek tuh. Iya. Kan nggak mungkin kan aku nggak mensupport, meskipun aku nggak pintar mensupport kan nggak mungkin kan. Nah menjalankan 2 peran itu kayak kesel gitu loh. Terus kayak akhirnya kan hektik dan sebagainya. Terus aku tuh ada orang datang, orang lama sih kan ini asrama sih enek. Orang lama sih ada. Tapi niatnya dia bukan untuk bla bla bla, ngerti gak? Untuk apa? Untuk senang-senang? Bukan, kayak misalnya apa ya? Dia tuh datang, maksudnya ngajak keluar jalan-jalan. Kan otomatis kan kamu keluar? Beda nih. Hah? Keluar? Enggak. Jalan? Enggak. Terus? Dia ngajak keluar, kan aku gak mau. Oh, nanti aku kesel anjir. Enggak dong. Oke. Maksudnya dia ngajak keluar, bercerita, maksudnya mengajak aku healing ngono lho konsepnya. Nah, healing. Hah? Awas healing. Aja, siap. Terus kayak kan rasanya kan menyenangkan toh. Lagi hektik terus ada orang yang berbagi cerita menyenangkan tuh kan. Nah, di situ guys. Ya udah sebetulnya gitu. Bukan yang seneng yang kayak kepincut tuh ora. Oh, temenan. Tenan nih. Tenan sayang. Ya wes. Mari lagi. Wes ya. Soalnya dia tahu aja. Babu bre. Astagfirullahaladzim. Oke guys, jadi sekian podcast kita hari ini. Jadi sebenarnya ini bukan podcast, lebih kayak gue cekcok aja sama Ayang. Oh ya, saya mohon maaf untuk pihak-pihak yang mungkin merasa. Nggak perlu minta maaf sih kan. Emang kenyataannya seperti itu. Iya. Oke. Jadi nggak terima JP mas. Astagfirullahaladzim. Diam. Kok Anda tuh mencari ribut ya? Iya, kok tak teranakan di CP. Oke. Jadi sekian untuk podcast hari ini. Aku nggak tahu bakal ada part 2, part 3 dan part berapanya. Doain aja. Aku akan istiqomah ya. Anjay. Ini dari kelas berarti apa? Jadi acara rutinan. Nggak tahu rutinan. Bene podcast ngundang-undang Deni Caknan. Lu katuan. Katuan. Ya udahlah pokoknya kayak gitu. Oke, thank you for watching. Oke. Aku tahu ini ngebosenin tapi ya terima kasih pokoknya ini buat tugas uprak. Terima kasih. Bye. See you. Dadah. See you. Dadah. Love you nggak?
Love you. Dikit. Iya dikit. Dadah. Dadah.